Cina laporkan lonjakan kasus flu burung H5N6 pada manusia. Otoritas Kesehatan Cina telah melaporkan 21 kasus flu burung H5N6 yang meningkat pada manusia. Hal ini membuat para ahli khawatir tentang kemungkinan jenis flu yang saat ini beredar lebih menular daripada versi sebelumnya. Menurut laporan tahun 2020 di jurnal Emerging Infectious Disease, para ilmuwan pertama kali mengidentifikasi flu burung H5N6 pada unggas di Laos pada 2013. Kemudian, sejak 2014, total 49 kasus manusia yang terinfeksi H5N6 telah dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia. Jumlah terbesar infeksi virus flu burung H5N6 terjadi di Provinsi Barat Daya Sichuan. Kasus ini juga telah dilaporkan di wilayah terdekat yaitu Zhongxing, Guangxi, Provinsi Guangdong, Anhui, dan Hunan. Dilansir dari Life Science Rabu 27 Oktober, sebanyak 21 kasus yang dilaporkan di Cina tahun ini telah mengakibatkan setidaknya 6 kematian, sedangkan beberapa orang dilaporkan kritis. Peningkatan kasus pada manusia di Cina tahun ini mengkhawatirkan. Ini adalah virus yang menyebabkan kematian tinggi, ujar Profesor Patologi Komparatif di Erasmus University Medical Center di Rotterdam this weekend. Menurut laporan EID, infeksi H5N6 pada manusia memiliki tingkat kematian hingga 67%. Sementara itu, WHO telah mengkonfirmasi di antara 21 orang yang terinfeksi di Cina, sebagian besar melakukan kontak dengan unggas. Sejauh ini, belum ada laporan kasus penularan dari manusia ke manusia. Bukti epidemiologi dan virologi yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa virus influenza A belum memiliki kemampuan untuk menularkan secara berkelanjutan di antara manusia, sehingga kemungkinan penyebaran dari manusia ke manusia rendah, kata juru bicara WHO. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pengawasan geografis yang lebih luas dari daerah terdampak di Cina maupun daerah sekitarnya sangat diperlukan untuk mengetahui sebab dari meningkatnya kasus tersebut. Weekend menyebut mungkin ada peningkatan virus H5N6 yang signifikan di antara unggas sehingga mengakibatkan lebih banyak paparan virus manusia. Melansir Reuters Selasa 26 Oktober, sejak ditemukannya kasus pertama kali seorang wanita berusia 60 tahun di Provinsi Hunan dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis akibat influenza H5N6 pada 13 Oktober lalu. Meski Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Cina belum memberikan keterangan apapun terkait hal ini, terdapat penelitian di laman webnya yang menuliskan peningkatan keragaman genetik dan distribusi geografis H5N6 menimbulkan ancaman serius bagi industri unggas maupun kesehatan manusia. Virus flu burung terus-menerus beredar melalui unggas domestik serta unggas liar, tetapi jarang menginfeksi manusia. Namun evolusi virus yang meningkat seiring bertumbuhnya populasi unggas menjadi perhatian utama karena berpotensi menyebar dengan mudah antar manusia hingga menyebabkan pandemi. Wabah baru COVID-19 di Cina semakin meluas, melanda 14 provinsi. Wabah baru COVID-19 di Cina semakin meluas. Jiangxi dan Heilongjiang jadi provinsi terbaru yang bergulat dengan kebangkitan epidemi baru. Bahkan ketika rantai penularan virus corona di Cina Barat Laut belum putus. Mengutip Global Time, menenangkan publik, para ahli Cina mengatakan kebangkitan wabah terbaru COVID-19 di negeri tembok raksasa akan dikendalikan secara efektif dalam waktu 1 bulan di bawah kebijakan toleransi 0 negara. Kebijakan ini telah terbukti efektif dan akan Cina pertahankan dalam menghadapi ancaman ganda varian Delta serta cuaca dingin.
jumlah kasus COVID-19 yang ditularkan secara domestik di Cina pada Sabtu sebanyak 48 dengan 19 diantaranya tercatat di Heilongjiang menurut data dari Komisi Kesehatan Nasional. Mi Feng, juru bicara NHC, memperingatkan wabah COVID-19 telah melanda 14 provinsi di Cina dalam 2 minggu terakhir. Epidemi saat ini masih dalam fase berkembang pesat dan tetap rumit. Menurut Wang Guangfa, ahli pernapasan di Rumah Sakit Pertama Universitas Peking, kebijakan toleransi nol negara mencegah virus menyebar ke seluruh negara yang luas dengan hanya membatasi kehidupan normal sebagian kecil masyarakat. Dengan kebijakan itu, Cina berhasil menghapus infeksi domestik, menjaga negara itu agar tidak melalui gelombang kebangkitan COVID-19 dari kasus import. Itu sangat kontras dengan situasi di banyak negara barat, di mana epidemi telah melanda seluruh negara dengan banyak transmisi, katanya kepada Global Times. Mereka harus mengambil pendekatan laissez-faire karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kebijakan seperti itu yang membutuhkan penyatuan semua sumber daya. Hanya Cina yang bisa melakukan ini dan terbukti sukses, ujar dia. Pakar pernafasan terkemuka Cina, Zhong Nanshan, yakin bahwa wabah baru COVID-19 di Cina bisa dikendalikan secara efektif dalam waktu 1 bulan. Sistem prediksi global pandemi COVID-19 yang dikembangkan oleh para peneliti dari Pusat Inovasi Kolaborasi untuk Keamanan Ekologis Barat Universitas Lanzhou menunjukkan kebangkitan wabah baru COVID-19 akan dikendalikan sebelum 9 November. Total kasus yang terkonfirmasi bakal tetap di Cina di kisaran 415 hingga 771. Cina diamuk badai COVID-19, catat 300-an kasus import. Kasus corona di Cina melonjak dengan pesat. Pejabat kesehatan setempat kini mewaspadai peningkatan kasus yang tinggi di pelabuhan. Banyak kasus import COVID-19 masuk ke Cina, jumlahnya kian mendekati 400 infeksi yang terkonfirmasi dari 17 Oktober hingga 29 Oktober. Tepatnya ada 377 kasus corona import yang tercatat Komisi Kesehatan Nasional. Dikutip dari Channel News Asia, Cina pada akhirnya kembali menerapkan aturan ketat termasuk lockdown beberapa kota saat seluruh dunia mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19.